Nah, selanjutnya yang terhormat Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin atau yang mewakili, yang terhormat seluruh Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus UIN Antasari Banjarmasin atau yang mewakili, yang terhormat seluruh panitia pelaksana webinar keislaman pada pagi hari ini, dan seluruh peserta webinar dakwah LDK Amal UIN Antasari Banjarmasin yang kami banggakan dan kami sayangi. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliau lah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini kita buka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang terakhir doa serta penutup. Baiklah, kita memasuki ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, malah kita bersama-sama membaca bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Muammar. Untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bina'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, maka acara kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu acara sambutan-sambutan. Acara sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita pada pagi hari ini kepada Saudari Ayu Lestari. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ayolah kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya lah, sehingga pada kesempatan ini dapat berkumpul dengan acara webinar Islaman dengan bertema Islam dan Ekologi. Yang terhormat kepada Bapak Alamsyah SAGM Agas selaku pengisi acara kita hari ini. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Hajah Nida Mufidah MPD. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Eksklusif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin,
yang kami hormati Ketua Umum LDK Amal Kak Jamaluddin, dan kami hormati seluruh jajaran pengurus LDK Amal dan teman-teman peserta webinar sekalian yang berbahagia. Terima kasih banyak untuk para peserta dan juga para panitia yang bertugas mempersiapkan acara ini. Perlu saya laporkan bahwa persiapan yang kami lakukan untuk menggelarnya acara ini berlangsung selama kurang lebih 2 minggu dengan peserta webinar berjumlah 55 orang. Saya harap para acara ini dengan sungguh, kita jangan sungkan untuk menanyakan hal-hal yang ada pemateri saat sesi tanya jawab dibuka. Tetap semangat teman-teman dan bersiap untuk mendengarkan materi yang akan diberikan oleh pemateri kita. Akhir kata dari saya mewakili para panitia yang bertugas, mohon maaf jika dalam berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ayu Lestari telah menyampaikan beberapa katanya. Secara selanjutnya itu sambutan oleh Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin kepada Saudara Alfianor Effendi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat kepada pemateri kita, Alangkah SAG MAG, yang terhormat kepada Wakil ketiga bidang kemahasiswaan dan kerjasama kepada Dr. Hajah Nida Mufida MPD, dan yang terhormat kepada Ketua Umum LDK Amal dan seluruh jajarannya, dan juga kepada seluruh peserta webinar keislaman dengan tema Islam dan ekologi. Di sini saya mewakili Ketua Dema, Pak Sekjen Dwi Antasari, untuk menyampaikan beberapa hal dari Ketua Dema. Di sini yang pertama, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia telah mempersilakan untuk memberikan sambutan-sambutan. Dan selanjutnya dari pesan dari Ketua Dema, tetap semangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan program kerja dari kawan-kawan LDK ini, walaupun di masa pandemi ini masih sangat terasa kita hadapi. Dan juga di sini teruslah membuat program yang inovatif untuk kawan-kawan mahasiswa kita di UIN Banjarmasin khususnya, dan juga selalu membuat kegiatan-kegiatan yang membuat perkembangan untuk kawan-kawan kita mahasiswa yang lainnya. Dan juga untuk selanjutnya mungkin perihal kita setiap acara, alhamdulillah luar biasa. Saya mengapresiasi kawan-kawan LDK seluruh jajarannya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alfianor telah menyampaikan beberapa kata untuk sambutan pada acara hari ini. Sambutan selanjutnya yaitu kepada Ibu Dr. Haji Nida Mufida MPD selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Antasari Banjarmasin. Kepada Ibu Nida, waktu dan tempat kami persilakan. Oh iya, untuk sambutan Ibu Nida sekaligus membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Untuk Ibu Nida, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
serius ini yang terhormat Bapak Alam Syah MAG selaku narasumber pada kegiatan Merdeka hari ini, yang terhormat tentu dari DEMA, kali ini diwakili oleh Sekretaris DEMA, yang terhormat juga Ketua LDK Amal, pengurus dan semua anggota yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah, kita bertemu pada hari ini pagi yang cerah, yang tentunya ini adalah juga karena kita bersyukur pada Allah diberikan masih udara yang segar, masih bernafas, masih dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu salut kepada LDK Amal yang tetap terus berkegiatan selama masih masa pandemi. Karena tentu masa pandemi ini adalah masa tantangan yang tentu menguras tenaga dan pikiran Anda semua bagaimana lebih kreatif dengan menggunakan tentunya teknologi dan juga mengutamakan keselamatan jiwa. Hari ini adalah hari tentunya yang masa mahasiswa sudah usai final tes, dan tentu para ormawa termasuk LDK Amal mengisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang memberikan ilmu kepada semua mahasiswa dan kepada siapapun yang ingin menambah ilmu, ya. Oke. Dan tentu saya mengucapkan apresiasi yang mendalam kepada LDK Amal dan seluruh jajarannya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan pada hari ini. Saya senang sekali pada tema hari ini mengangkat tentang kajian ekologi, ya, tentang Islam, ya, dan tentu hubungannya juga dengan lingkungan, ya. Tentu ini bagaimana kita sebagai insan, sebagai makhluk di muka bumi, khalifah di muka bumi, tentu ada hubungan yang amat penting sekali, hubungan kita sebagai muslim yang tentu berperan penting dalam konservasi kehidupan lingkungan kita, dan tentu juga dengan mengamalkan pendidikan yang kita peroleh, bagaimana tentu manajemen kita dalam sumber daya alam dan lingkungan. Karena tentu ini kajian-kajian pada hari ini amat penting sekali bahwa peran kita sebagai muslim menjaga lingkungan kita, serta tentu karena manusia juga sangat memerlukan lingkungan sebagai konteks keseluruhan kebutuhan hidup kita. Karena tentu kebutuhan manusia berperan juga bersumber juga pada keberadaan alam ini sepanjang hidup kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Alam Syah, ya, sudah membantu adik-adik kita berperan dalam berkegiatan pada hari ini. Tetap terus bagaimana kita menghidupkan dakwah kampus kita ini sehingga betul-betul visi dan misi kita UIN Antasari Unggul Berakhlak, yang tentu inilah kunci penting kita untuk bermasyarakat dan juga berperan terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, yang tentu saja Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berperan penting dalam konservasi dan manajemen sumber daya alam, yang tentu ditujukan bahwa kita memiliki ilmu pengetahuan yang tentu juga harus mengamalkan bagaimana keragaman hayati ini, yang tentunya kita memanfaatkan pengetahuan kita, pengetahuan lokal kita, bagaimana membangun kepercayaan diri, serta tentu berbagai informasi yang sangat penting yang kita harus utamakan sebagai tanggung jawab kita terhadap lingkungan, ya. Tetap terus semangat LDK Amal dan teman-temannya semuanya, bagaimana Anda lingkungan sekitar kita menjaga kebersihan, tentu sampahnya juga kita jaga, tempat sampah yang kita yakin harus ada tempatnya di pembuangan akhir itu adalah tugas pemerintah, tapi kita pun merapikan lingkungan kita, karena kebersihan adalah sebagai iman. Dan itu juga penting sekali kita beradaptasi untuk budaya hidup ke depan. Sumber daya alam akan habis kalau tidak ada berusaha untuk mempertahankan dengan menggunakan sebaik-baiknya untuk anak cucu kita ke depan. Karena tentu ini adalah proses bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan untuk tetap survive dengan alam, dengan pendidikan, manajemen sumber daya alam, manajemen kehidupan kita, bagaimana tentu pada akhirnya kehidupan kita akan tentu lebih baik, karena ini adalah
hubungannya antara timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya, dengan juga lingkungan sekitar. Oke, saya kira itu. Terima kasih kembali dengan mengucapkan bersama-sama kita buka kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan tetap terus istiqomah mengamalkan semua isi kandungan Al-Quran dengan tema-tema yang tentu menyentuh masyarakat, mahasiswa untuk selalu berjalan dengan baik dalam tuntunan Islam. Dan mudah-mudahan kajian pada hari ini akan mendapatkan tentu manfaat dan tolong disebarkan teman-teman yang belum bergabung pada hari ini, mahasiswa dari amal bisa nanti ke depan diadakan lagi kegiatan ini dengan tentu menambah partisipannya. Mudah-mudahan lancar dan sukses semuanya. Terima kasih Bapak Alamsa, Pak Ustadz, dan semua teman semuanya. Sampai jumpa dan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan tetap semangat. Demikian sambutan saya dan saya mohon maaf undur diri karena ada kegiatan lagi. Terima kasih Pak Ustadz dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nida telah meluangkan waktunya untuk sambutan pada acara kita pada hari ini. Baik, kita memasuki acara yang terakhir, yaitu acara doa sekaligus menutup acara kita pada pagi hari ini. Kepada saudara, kembali lagi kepada saudara Mamar untuk membacakan doa kita pada pagi hari ini. Kepada saudara Mamar untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Mungkin untuk kamu Amar lagi ada kendala dari jaringan. Mungkin untuk pembacaan doa dari saudara Saukani, apa ada di Zoom? Ya. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada saudara. Tahu kami Kedengaran aja lah. Ini. Gimana mau dikatakan? Ini jelas suara Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka keselamatan fitin, afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Penajata minan nagil aqwal indelisab rabbana la tujik lebak dan pada ijah hadaitana hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan ditutupnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC izin pamit. Mohon apabila ada kesalahan dari tutur kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya acara inti pada acara kita pada hari ini yaitu webinar keislaman yang akan dipandu oleh moderator yang cantik pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan dari Diana Saputri? Aman.
Siap untuk membantu acara kita pada hari ini? Oke, siap. Oke, moderator sudah siap, maka acara pada pagi hari ini saya serahkan kepada moderator, kepada Diana Saputi untuk tempat dan untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada MC atas waktunya. Dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu acara penyampaian materi dan diskusi. Nah, jadi di acara inti ini nanti akan ada penyampaian materi dari pemateri dan selanjutnya akan diiringi dengan diskusi. Jadi diharapkan kepada kawan-kawan peserta nih harus menyimak dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk pemateri. Dan nanti akan kita diskusikan agar diskusi kita itu bisa berjalan dengan kondusif. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita. Assalamualaikum Bapak Alamsyah, SAG MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dan peserta pada hari ini. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, bisa beraktivitas hari ini. Alhamdulillah. Lagi di mana Pak? Lagi di sekolahan ini. Oh, enggak Pak. Oke, kita akan segera mulai diskusinya Pak ya. Iya, baik. Yang terhormat pemateri kita hari ini Bapak Alamsyah, SAG MAG. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nida Mufida MPD selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Antasari Banjarmasin. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Yang terhormat seluruh Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus yang ada di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin. Yang terhormat seluruh panitia pelaksana webinar keislaman pada hari ini, dan serta seluruh kawan-kawan peserta webinar dakwah, webinar keislaman yang diselenggarakan oleh LDK Amal UIN Antasari yang saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita juga haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Diana Saputri selaku moderator dalam acara webinar keislaman dengan tema Islam dan Ekologi. Nah, jadi kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita saya terlebih dahulu akan memperkenalkan hari ini. Nama beliau adalah Bapak Alamsyah SAG MAG. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Alamat tempat tinggal beliau di Jalan Lambung Mangkurat 5 nomor 16 RT 33 Pemurus Baru Banjarmasin. Nomor telepon beliau nih bisa dicatat buat kawan-kawan yang mungkin nanti diskusinya masih ada yang belum selesai dan sebagainya, mungkin terkendala waktu. Jadi kawan-kawan bisa mencatat nomor beliau 08 15 28 19472. Saya ulangi 08 15 28 19472. Atau bisa hubungi alamat email beliau. Dan 1 Prodi Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin dan Humaniora di UIN Antasari Banjarmasin. Dan menempuh pendidikan di S2 Prodi Ilmu Tasawuf Program Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. Beliau pernah menjabat sebagai Seksi Ibadah Organisasi Program Khusus Ulama atau PKU di UIN Antasari Banjarmasin, Ketua Program Khusus Ulama di UIN Antasari Banjarmasin,
sebagai penasehat organisasi program khusus ulama di UIN Antasari Banjarmasin, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi atau HMP Ilmu Tasawuf Program Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan sebagai anggota Halokoh SIT Nurul Fikri Banjarmasin. Pengalaman kerja beliau sebagai guru tahsin dan tahfiz Al-Quran, sebagai guru SMP SMA Al-Mazaya Banjarmasin, sebagai guru SMK ISFI Banjarmasin. Beliau juga pernah mengajar di Yayasan Bunda Purbanur Banjarmasin, sebagai staf pengajar di RT An-Nur Banjarmasin, dan juga pernah menjadi staf pengajar tahfiz di Madrasah Ukhuwah Banjarmasin. Moto hidup beliau canggih. Apa tuh canggih? Cangkal dan gigih. Wes. Oke, selanjutnya itu mungkin tadi kurikulum kita dari pemateri kita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Alamsyah SAGMAG. Waktu dan tepat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, sebelumnya, apakah suara saya ini terdengar jelas? Jelas, Pak, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal fi jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'd. Bersyukur kita pada hari ini bisa berjumpa walaupun ini lewat udara ya. Tidak mengapa ini tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu ya. Nah, karena saya teringat dalam kitab Hidayatus Salikin karya Asy-Syaikh Abdus Somad Al-Falimbani ya. Di dalam kitab tersebut disebutkan hadis Nabi, apabila seseorang itu menuntut ilmu ya, maka malaikat itu akan senang dan malaikat itu akan merendahkan sayapnya ya. La tadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi, karena senang bagi orang yang menuntut ilmu ya. Alhamdulillah. Salawat beriring salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita baginda Rasulullah SAW, yang mana berkat perjuangan beliau, berkat tetes air mata beliau, berkat keringat beliau, hari ini kita dapat menikmati nikmat yang paling manis ya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Baik, yang terhormat, ini sudah gaib dari tempat Zoom ini ya, Al-Mukarramah wal Muhtaramah Dr. Hajah Nida Mufidah MPD selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang saya hormati Ketua Umum LDK Amal UIN Antasari Banjarmasin beserta jajarannya. Kemudian dari perwakilan DEMA ya, UIN Antasari Banjarmasin ikut juga berhadir di forum yang diberkah ini. Kemudian seluruh peserta webinar keislaman pada pagi hari ini. Pertama, terima kasih saya diperkenankan untuk berbicara pada hari ini mengenai Islam dan ekologi. Ya, ini tema tentang lingkungan ya. Nah, tema ini atau topik ini ya, ini tergolong topik yang sensitif ya. Yang mana kita melihat sekarang ini sudah terjadi kerusakan alam di mana-mana. Kemudian karena banyak kerusakan alam, lalu musibah juga di mana-mana. Kita lihat juga pemanasan global ya, sampah yang begitu banyak. Nah, ini menarik untuk kita bahas pada hari ini ya. Minimal kita berbicara ini.
berbicara mengenai lingkungan hidup ini, meskipun ya mulut kita berbuih-buih bicara tentang akibat kerusakan alam ini ya, kemudian jari jemari kita ya letih menulis mengenai kerusakan alam ini, tidak mengapa ini ya, karena ini harus kita lakukan, karena ini kita semua ini al-insan atau al-bashar, manusia ini adalah khalifatullah fil ardh, pemimpin di muka bumi ini ya, sebagai subjek. Nah ya, jadi pada kawan mahasiswa saya himbau ini ya, gunakan seperti media sosial ya. Dulu ya terbatas hanya media konvensional seperti majalah, koran, ya, radio, televisi. Sekarang ini media sosial. Ya, kita gunakan ini untuk mengkampanyekan tentang lingkungan hidup. Ini kita mengalami sendiri, ya, mengalami sendiri musibah banjir yang sebelumnya ya di Kalimantan Selatan tidak pernah terjadi sebesar ini, ya, dan bahkan seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan terkena dampak banjir ini. Yang lebih parah lagi adalah di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Tengah, ya. Nah, ini dampaknya. Oleh sebab itu ya kita dakwahkan ini tentang lingkungan hidup ini. Misalnya kawan-kawan mahasiswa membuat meme ya atau meme ya, orang sekarang ada sekitar beberapa kata yaitu bicara tentang lingkungan hidup, itu sudah ada dakwah dari kalian. Itu gunakan media sosial ya, apalagi yang kawan-kawan yang sudah lihai atau mahir ya dalam bermain masalah desain ini ya, nah, itu gunakan, atau membuat video pendek ya, masalah lingkungan hidup, masalah kerusakan alam, masalah pemanasan global, masalah sampah, ini sangat penting karena dampaknya ya kalau umur kita ini panjang ya, kalau umur kita ini panjang, nah ini nanti terus bertampak kepada kita, anak kita sampai cucu kita. Oleh sebab itu ini dakwah kampanye tentang fiqhul bi'ah ya, atau lingkungan hidup ya, ini sangat saya kira sangat-sangat penting ya. Nah, pertama itu dulu ya, kawan-kawan mahasiswa semangat ini. Ya, kita ini minimal secara lisan ya, secara lidah berbicara mengenai lingkungan hidup ya. Kita bukan abdi negara, kita bukan aparat negara, ya minimal kita orang yang berada di bidang akademis ya. Nah, maka kita harus juga ikut berbicara secara lisan. Kita tidak bisa dengan bil yadi, dengan tangan ya. Nah, minimal kita dengan lisan ya. Kita harus menggalakkan ini ya. Harus kita dakwahkan ini. Ya, itu pertama. Nah, saya kira penting untuk saya sampaikan. Nah, baik. Yang kedua mengenai ekologi atau lingkungan ini ya, karena sudah marak-maraknya ini kerusakan ya, kita lihat sekarang ini cuaca sudah tidak menentu lagi ini karena ada pemanasan global ya, polusi udara dan lain sebagainya, ini berpengaruh, berdampak di dalam kehidupan kita. Nah, kerusakan ini di dalam Al-Quran, pertama saya bicara ke teks agama ya, itu Al-Quran. Kerusakan ini al-fasad ya, bahasa Al-Quran itu al-fasad, kerusakan ya. Itu di dalam Al-Quran disebutkan kata al-fasad ini 50 kali. Artinya apa? Artinya kerusakan lingkungan ini sudah diingatkan Al-Quran bahkan sampai 50 kata al-fasad ini ya. Nah, ini sangat penting ini. Sangat penting ya. Al-fasad itu adalah ikhrajus syai'i anil i'tidal ya, mengeluarkan sesuatu dari keseimbangan. Nah, apabila kita menggunakan sesuatu secara seimbang ya, nah, secara seimbang, maka sesuatu itu pasti berjalan dengan lurus ya. Tapi apabila sudah ke arah yang berlebihan ya, sudah terjadi al-inhiraf atau penyimpangan sudah.
terhadap alam semesta ini. Ya, mau kaya secara berlebihan, ya, tanpa memikirkan di sekitarnya, nah ini sudah bahaya. Berarti ini sudah masuk ke arah al-fasad, kerusakan. Ya, jadi harus kita bedakan antara memanfaatkan alam semesta ini dengan merusak alam semesta ini. Kalau memanfaatkan itu berada dalam ranah iktidal, masih dalam keseimbangan. Karena alam semesta ini bila kita manfaatkan, manfaatnya untuk kita dan seluruh yang menikmati alam semesta ini, ya, al-fasad ini ya. Nah, kita sebagai khalifatullah fil ard, tadi sudah dijelaskan di awal, pemimpin di muka bumi ini, ya. Maka kalau kita sebagai pemimpin di muka bumi ini, maka sepantasnya kita melestarikan alam semesta ini, ya, karena kita bukan mengambil kekuasaan Tuhan, ya, kita hanya sebagai subjek menjalankan yang ada di alam semesta ini, ya. Maka oleh sebab itu, ketika alam semesta ini mau dijadikan oleh Allah, ya, itu malaikat sudah protes, ya, sudah protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan orang yang merusak di bumi, ya. Nah, malaikat sudah khawatir ini. Nah, ternyata ya kita lihat akhir-akhir ini ya, luar biasa kerusakan alam, luar biasa. Ya, kita sudah merasakan dampaknya ini. Kalau dulu ya, misalnya tahun 1950-an ya, kita dalam konteks Nusantara atau konteks Indonesia ini ya, wah, alam itu begitu hijau masih, ya, berseri, nyaman kita menghirup udara. Tapi sekarang ya, nah sekarang ini apalagi dari Walhi misalnya, wahana lingkungan hidup Indonesia, ini kalau melihat kerusakan alam ini luar biasa ini. Setiap hari itu kerusakan alam itu beberapa ukuran lapangan sepak bola ya. Nah, beberapa kali lapangan sepak bola. Nah, ini kalau terus begini saja, merusak alam ini luar biasa ini dampaknya. Nah, dan memperbaikinya ya, memperbaikinya tidak mudah. Ketika diperbaiki itu berangsur-angsur dulu, waktu yang lama untuk memperbaiki alam semesta itu. Nah, maka kita ingatkan terus ini, ya, kita ingatkan terus ini tentang pengerusakan alam semesta ini luar biasa dampaknya. Nah, itu pandangan Al-Quran ya terhadap kerusakan lingkungan ini ya. Kemudian saya berpindah kepada pandangan sufistik ya, pandangan sufistik. Karena ini pandangan sufistik ini adalah salah satu sumbangan penting dalam agama ini terhadap isu lingkungan ini ya. Nah, kalangan sufi melihat ya, seluruh alam ini adalah merupakan tajalli Tuhan ya, atau manifestasi ya, atau bahasa yang lain adalah penampakan ya, atau bahasa yang lain ini mazhar ya, atau bahasa yang lain lagi bayangan ya. Untuk mudah lagi kita memahami, Tuhan ini menampakkan dirinya dalam keindahan alam raya ini. Nah, Adkhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, nah beliau menyebutkan alam ini berasal dari tiupan ruh ilahi ya. Nah, karena ini berasal dari tiupan ruh
ilahi, ya, roh dari Tuhan langsung, maka mengadakan kerusakan, ya. Mengadakan kerusakan di muka bumi ini, Tuhan itu bertajalli, ya, menampakkan keindahannya. Nah, mungkin bahasanya seperti itu, ya, menampakkan keindahannya di alam semesta ini, ya. Nah, itu pandangan sufistik, ya. Nah, pandangan sufistik seperti itu, ya. Nah, kemudian coba kita lagi ke pandangan filosof, ya. Misalnya seorang filosof atau ahli filsafat, beliau dalam Imanasi beliau, Imanasi Ibnu Al-Farabi, ya, bahwa manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan itu sama dalam tingkat terendah, ya, dalam teori beliau seperti itu. Nah, sama, setara ini. Alam semesta dengan manusia sama, setara. Nah, tinggal lagi yang membuat. Nah, itu manusia diunggulkan dari segi itu, ya. Oleh sebab itu, apabila manusia ini, ya, selalu mujahadah, melawan hawa nafsunya, ya, bersungguh-sungguh melakukan kerohanian di dalam Islam, ya, sehingga hatinya bersih cemerlang. Nah, maka dia bisa menghinggapi Tuhannya langsung, bahasa saya ini, ya, artinya dia dekat. Karena orang yang suci, ya, tidak bisa dekat dengan orang yang suci itu mudah dekat dengan yang suci. Sedangkan yang tidak suci, yang banyak dosa dan maksiat, ini sulit. Banyak hijab, banyak dindingnya, ya. Nah, tadi kembali bahwa menurut Al-Farabi, alam semesta, manusia, ya, alam semesta ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, itu setara saja, ya, setara saja itu. Nah, karena itu setara, ya, maka memanfaatkan keuntungan sendiri atau mengeruk kekayaan, ya, dan merusak alam adalah pelanggaran moral yang serius bagi manusia, ya, sangat melanggar moral ini, ya. Nah, itu. Kemudian pandangan-pandangan yang lain lagi adalah seperti pandangan misalnya pandangan Suhrawardi Al-Maktul. Ini seorang filosof juga, ya, seorang filosof juga. Nah, ini teori beliau tentang isyraq, ya, tentang isyraq, tentang cahaya atau bahasa yang lain tentang pancaran, ya, tentang pancaran. Nah, dari cahaya itu ada yang lebih bercahaya lagi. Jadi teorinya seperti itu, ya. Nah, berkenaan dengan hal ini, ya, manusia itu dalam teori tadi merupakan kesetaraan juga dengan alam semesta ini, ya, dengan alam semesta ini. Nah, artinya dalam filsafat itu, dalam pancaran cahaya itu, semua manusia itu sama. Semua manusia itu sama. Nah, ini agak mirip dengan pandangan Al-Farabi tadi, ya. Nah, kemudian dalam hal yang lain, ya. Nah, kita berpindah kepada pandangan antar agama ini, ya, antar agama. Jadi kita tidak saja bicara tentang Islam, ya, tapi juga bicara tentang antar agama atau antar iman, ya. Jadi agama ini sebenarnya merespon terhadap lingkungan ini, ya. Tidak hanya agama Islam saja, ya, agama yang lain, apalagi di India itu, ya, agama Hindu, agama Buddha, terjadi kerusakan lingkungan di India itu, mereka merespon ini dengan baik, ya. Jadi semua agama ini merespon,
Ya, walaupun ada yang terlambat meresponnya itu tidak mengapa. Nah, mereka merespon terhadap alam semesta ini, ya, alam semesta ini. Nah, misalnya dalam doktrin Vedanta atau Hinduisme, ya, tentang Atman dan Maya ini dalam Hindu, ya, menyatakan bahwa dunia bukanlah realitas absolut terpisah dari penciptanya. Nah, ini pandangan mereka, ya. Tetapi sebagai selubung yang menyembunyikan jiwa tertinggi. Karena itu tugas manusia adalah menemukan jiwa tertinggi, yaitu Atman, ya. Itu dengan membebaskan dirinya dari kungkungan dunia atau kosmos yang merupakan maya, sehingga akhirnya dunia itu jadi tidak begitu penting. Nah, karena dunia tidak begitu penting, ya, sekadarnya saja, maka memanfaatkan dunia itu tidak berlebih-lebihan, tidak al-inhiraf, ya, tidak melakukan penyimpangan terhadap alam semesta itu, ya. Nah, kemudian juga dalam metafisika Kristen misalnya, ya, juga tak dapat diabaikan. Nah, tentang lingkungan hidup ini, ya, mengenai norma ini. Misalnya dalam Perjanjian Lama terdapat ajaran tentang partisipasi alam dalam pandangan hidup agama, ya, seperti salah satunya Pesik Hosea, ya, di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan binatang dan tumbuhan agar dapat menjamin perdamaian. Nah, ini mantap, ya. Sedangkan dalam Perjanjian Baru kebangkitan Kristus diikuti dengan kehancuran dan pembaruan alam. Nah, ya, jadi ini pandangan sufistik, ya, pandangan filosof, ya, ini tentang alam ini juga ikut andil, ya, ikut andil di dalam hal ini. Nah, baik, peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya menyampaikan hadis Nabi, ya. Bunyinya seperti ini, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Bumi ini, ya, kulluha semuanya masjid. Masjid, ya, tempat bersujud, illal maqbarata kecuali kuburan, wal hammam dan kamar mandi. Nah, semuanya ini bisa ditempati untuk sembahyang, ya, untuk sholat, ya. Orang yang pandangannya agak ekstrim, ya, oh, itu sholat di jalan tidak mengapa. Nah, tapi hadis ini coba kita lihat ke lingkungan hidup, ya. Kita lihat ke lingkungan hidup bahwa ketika bumi ini adalah tempat sujud, ya, adalah tempat sujud, maka kita tidak berani melakukan pengrusakan di muka bumi ini karena semuanya tentang tempat sujud tadi, ya, tempat sujud. Nah, tidak berani kita. Nah, kemudian lagi agar kita tidak melakukan pengrusakan di alam semesta ini, ya, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri, ya, melihat rantai-rantai yang terjadi di alam semesta ini. Misalnya contohnya nasi goreng, ya. Nah, nasi goreng itu tidak langsung jadi nasi goreng, ya. Akan tetapi itu panjang rantainya dari padi itu, beberapa fase yang harus dilalui ketika orang itu menanam padi, ya. Panjang masanya sehingga menjadi padi. Nah, dan bahan-bahan yang lain. Nah, oleh sebab itu ketika kita melihat nasi goreng panjang prosesnya, maka kita tidak membuang makanan, sisa makanan itu berusaha kita habiskan. Ini termasuk juga
menjaga lingkungan ya. Nah, menjaga lingkungan. Nah, kita tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, itu juga termasuk menjaga lingkungan ya. Nah, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan ya. Misalnya tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, ini sudah kita berupaya menjaga lingkungan ini ya. Nah, kemudian pandangan Prof. Syed Hussein Nasar ya terkait lingkungan hidup ini, beliau telah mengingatkan dunia ini tentang bahaya krisis lingkungan ya, yang menurutnya berakar pada pandangan sekuler modern yang menolak sakralitas alam sebagai tanda-tanda kehadiran Tuhan ya. Sakral ini bersifat akhirat ya, lawannya adalah profan, bersifat keduniaan. Nah, jadi beliau berpandangan seperti itu ya. Sekuler modern itu menolak sakralitas alam ya. Nah, itu perkataan beliau itu pada tahun 1966 ya, waktu menyampaikan kuliah berseri di Universitas Chicago di Amerika Serikat. Nah, lalu hasil kuliah itu jadi buku ya, jadi buku kemudian diterbitkan. Nah, saat itu ya kata-kata Prof. Syed Hussein Nasar itu dicemooh oleh orang lain dan tidak ditanggapi ya, tidak ditanggapi. Namun setelah dua dasawarsa ya atau 20 tahun ya, satu dasawarsa itu 10 tahun, sekitar 20 tahun ya, buku itu diterbitkan ulang ya. Nah, tahun 1989 ya, ketika kesadaran akan krisis lingkungan semakin meningkat. Nah, ini Prof. Syed Hussein Nasar ini orang yang telah mengingatkan lingkungan hidup ya. Nah, karena beberapa pakar atau tokoh atau cendekiawan ini jarang berbicara tentang lingkungan, padahal ini sangat penting. Nah, itu beberapa pandangan-pandangan Islaman ya tentang lingkungan hidup atau alam ini ya, menurut pandangan sufistik tadi. Kemudian filosof ya, kemudian disinggung juga tentang pandangan antar agama ya. Nah, mungkin itu dulu ya yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dan keterbatasan dari yang saya sampaikan karena di sini ya kita sama-sama belajar ya tentang lingkungan ini ya. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Oke, itu tadi penyampaian materi dari pemateri kita hari ini. Selanjutnya bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, bisa ketik di kolom komentar izin bertanya dan namanya. Atau jika ada teman-teman yang mungkin nih ada yang terkendala jaringan, tidak bisa open mic atau open cam, silakan ketik pertanyaannya saja di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Jadi kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan ketik izin bertanya di kolom komentar, nanti akan saya panggil, atau melambaikan tangan juga bisa, silakan kepada kawan-kawan peserta yang ingin bertanya.
Silahkan kepada kawan-kawan yang mungkin masih ada dibingungkan. Ada? Atau? Oke, tidak ada. Mungkin masih belum ada yang ingin bertanya, Pak. Iya, tidak mengapa. Ya, kira-kira bisa dipaham apa yang saya sampaikan tadi ya? Di kolom chat. Ya. Di kolom chat itu ada. Izin bertanya Kak, tapi lewat tulisan soalnya lagi. Kayak ada pertanyaan. Kayak pertanyaan dari Rusiana, ditunggu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Muhammad Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, izin bertanya sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2020. Di daerah saya, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam tahun ini sudah beberapa kali terjadi banjir yang menyebabkan banyaknya rumah-rumah yang terkena dampaknya. Banjir tersebut kan tentu saja akibat perilaku manusia yang buruk, seperti pertambangan, penembangan hutan secara berlebihan, dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi perilaku manusia yang seperti itu? Dan sebagai mahasiswa, apa peran yang harus dilakukan agar hal tersebut bisa diatasi? Terima kasih. Kepada Bapak mungkin bisa langsung ditanggapi, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi tahun 2019 itu sudah ada berupa agenda ya dari UIN Antasari Banjarmasin langsung ya menghadiri acara tentang lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu ya, beserta para ulama dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian dari Kementerian Agama, kemudian tokoh masyarakat, ya juga diajak bicara tentang lingkungan hidup ini. Nah, ini sudah dibicarakan tahun 2019 dan ada semacam kekhawatiran yang akan terjadi apabila alam ini terus dirusak ya. Karena tadi sesuatu apabila dijalankan secara berlebihan tidak seimbang, maka akan ada dampak ya. Maka akan ada dampak. Nah, lalu bagaimana peran kita ya? Nah, menyikapi hal ini, nah tentu kita harus juga bergerak. Pertama tadi dari dakwah kita mengkampanyekan tentang lingkungan hidup ini. Nah, kemudian juga dari abdi negara yang mempunyai andil di dalam pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini harus melakukan tindakan pelarangan pengerusakan alam itu, padahal Bupati dulu ya sebelum kena OTT dari KPK ya terkena operasi tangkap tangan. Nah, itu sudah berkomitmen untuk tidak mengizinkan pertambangan gitu ya. Nah,
tidak mengizinkan itu. Nah, akan tetapi ini ada berita dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM telah melakukan izin kepada Mantimin Coal Mining ya untuk menambang batu bara di lokasi tertentu di Kabupaten Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong. Nah, memang ya kalau seperti kita ini ya untuk bersuara itu ya yang langsung menyuarakan tentang lingkungan hidup ini memang agak susah dan kadang-kadang bisa membahayakan diri kita ya. Nah, lalu solusinya tadi adalah kita coba berbicara kepada cendekiawan-cendekiawan, khususnya kepada yang menguasai tentang lingkungan hidup ini. Nah, coba kita berusaha seperti itu ya. Nah, sikap kita itu memang terbatas ya. Memang terbatas ya. Tapi kita tetap berusaha. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, tidak kita tinggalkan semuanya. Nah, jadi seperti itu saya menanggapi hal ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin itu tadi ya untuk jawaban dari pertanyaan Muhammad Sultan. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya. Ya, pertanyaan dari Rusiana. Pak, izin bertanya. Kita bisa lihat bahwasanya pertambangan batu bara yang berlebihan menyebabkan dampak yang cukup merugikan. Bagaimana mahasiswa bisa mengatasi hal tersebut jika pemerintah saja seakan menutup mata dalam hal tersebut dan melakukan pertambangan secara suap-menyuap sehingga tidak ada yang bisa mengganggu proses pertambangan tersebut? Bisa langsung ditanggapi, Pak? Baik, ya. Jadi dari pemerintah sendiri sebetulnya ini ya, kalau pemerintah itu ya membiarkan bahkan memuluskan tentang pertambangan ini ya, nah maka hal ini terus-menerus akan merusak lingkungan hidup ini ya. Nah, karena dari pemerintah kita itu memang bisa bekerja sama dengan pelaku atau pemodal itu. Nah, ini yang memang agak sulit sebagaimana tadi disampaikan oleh Rusiana ya. Rusiana tadi menyampaikan hal seperti ini. Nah, memang sikap kita ini ya seperti yang Bapak jawab tadi, memang terbatas ya. Memang terbatas karena kadang-kadang dari pemerintah sendiri itu ya memuluskan hal ini dan ikut juga bekerja sama ya, ikut juga bekerja sama. Nah, oleh sebab itu ya terbatas langkah kita. Demikian. Terima kasih Bapak. Mungkin itu tadi jawaban dari pertanyaan Rusiana. Bagi kawan-kawan yang tadi sudah bertanya dan sudah dijawab, jika masih ada yang mungkin menjanggal, silakan ketikkan saja. Nanti akan saya bacakan kembali. Oke, kepada Muhammad Sultan dan Rusiana. Silakan jika masih ada yang ingin ditanggapi. Sembari menunggu tanggapan dari Rusiana dan Muhammad Sultan, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya, baik. Pertanyaan dari Muhammad Rai Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fikum. Izin bertanya Ustadz, nama saya Rai Pandi dari Uniska MAB Banjarbaru. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menundukkan pandangan di mana
di mana sekarang banyak sekali godaan-godaan dalam menjaga pandangan kita. Contohnya di sosial media, semisal aplikasi TikTok yang di dalamnya banyak sekali perempuan joget-joget yang mungkin tidak karuan dan membuka auratnya Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik, aplikasi TikTok ya. Nah, ini marak ya. Jadi ada sisi positif dan negatif ya. Aplikasi TikTok ini kebanyakan ya lebih ke arah yang mudarat, ini banyak membuka aurat ya. Nah, lalu kita tadi seperti Bapak bilang, coba isi TikTok itu dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Memang tidak seluruh TikTok itu jelek ya karena membuka-buka aurat. Itu kalau kita bicara tentang lingkungan hidup misalnya di TikTok itu bagus juga itu. Nah, lalu menundukkan pandangan tadi ya, dalam pandangan agama ini ya, Nabi mengingatkan kepada para pemuda ya, ma'syaras syabab, wahai para pemuda ya, man istata'a minkum alba'ah, apabila ya di antara kalian ya sanggup melakukan nikah ya, alba'ah, an-nikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu ya, nah fa alaihi bisawm, maka atasnya mengerjakan puasa ya, karena itu adalah aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr, lil faraj wa ahsanu lil farj, itu akan aghaddu lil basar, akan apa istilahnya itu menundukkan pandangan ya, wa ahsanu lil farji, dan memelihara kemaluan. Nah, kalau pandangan agama itu caranya seperti itu ya. Nah, kemudian menurut orang akademik ya, kita di dalam hal-hal sehari-hari ini harus melakukan target supaya yang dilakukan itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Jadi kami ketika mahasiswa itu duduk musyawarah dulu. Musyawarah apa yang harus dilakukan hari ini. Nah, jadi kami menyusun. Satu orang itu berbicara, saya hari ini pada jam ini kuliah, kemudian pada jam ini silaturahmi kepada ini, kemudian pada jam ini diskusi tentang tema ini ya. Di jam ini lagi adalah menolong masyarakat ya, terjun ke masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau melakukan target ya, satu hari itu sudah ada muhasabah, ada perhitungannya. Nah, maka ini bisa mengurangi pandangan syahwat kita ya, syahwat ini dalam bahasa agama ya, minimal mengurangi dulu, karena ini berproses ya, dari hal-hal yang dulunya sangat suka melihat aurat itu khususnya di media sosial itu ya. Nah, kita coba alihkan itu ya, kita coba alihkan, karena diri kita sendiri yang bisa merubahnya itu ya. Tadi seperti saya bilang itu, kita harus melakukan muhasabah ya, buat target melakukan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan. Nah, demikian dari siapa saudara apa tadi ya? Pak Pandi ya, Pak Pandi dari Uniska Banjarbaru. Ya, demikian. Selanjutnya ada tanggapan dari Rusiana. Izin tanggapan Pak, jika terbatas berarti tidak ada yang bisa dilakukan mahasiswa lagi Kak?
Atau masih ada sedikit peluang yang kiranya bisa membuat pemerintah menyadari hal demikian? Karena ketika keterbatasan itu berakhir dengan kediaman semua orang, maka dampak akan menjadi sangat besar. Mungkin bisa ditanggapi, Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan Rosiana. Ini terus kita ya diskusi tentang keilmuan ini sangat penting ya. Meskipun ya saya menyampaikannya, saya menyadari banyak keterbatasan dari diri saya itu. Nah, terbatas itu ya ada peluang masih, ya, ada peluang. Nah, saya diingatkan oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin, ya, Profesor Dr. Mujibur Rahman. Nah, kata beliau, kita bisa menyuarakan ini tentang kerusakan alam misalnya. Nah, ini melewati tulisan. Kalau tidak bisa lisan, minimal tulisan. Dan itu pun kata beliau bisa berdampak terhadap diri kita kalau kita itu terlalu kritis misalnya, ya, menyikapi permasalahan di kehidupan kita khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, tapi berusaha kita di dalam menulis itu, kata beliau, cari kata-kata semaksimal mungkin agar orang itu ketika melihat tulisan kita itu ya tidak tersinggung, ya, apalagi ini terkait pemerintah, ya. Nah, berusaha kita, memang ada kritik membangun, tapi kata-kata kita dipoles sebaik-baiknya itu, ya. Nah, itu yang dapat kita lakukan kalau kita di perguruan tinggi, ya minimal sesama kawan-kawan mahasiswa itu bicara tentang fikih lingkungan hidup, ya, karena ini sangat penting, ya, sebagaimana saya katakan tadi, dampaknya itu sampai ke anak cucu, ya. Nah, jadi kita di perguruan tinggi ini kalau ada bisa mahasiswa itu, ya, kawan-kawan mahasiswa itu, organisasi itu coba bicara tentang lingkungan hidup. Nanti kalau ada di antara kawan-kawan hasil diskusi membuatkan kesimpulan, ya, dari hasil diskusinya, coba diskusikan dengan dosen dulu, lalu bisa disampaikan ke orang yang berwenang. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan. Memang terbatas, tapi kita harus berbuat juga, ya, karena memang kita ini bukan orang yang berwenang banyak seperti itu, ya. Demikian yang dapat disampaikan. Bagus dari Rosiana ini, ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari Aldianor. Assalamualaikum Ustadz. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, nama saya Ahmad Aldianor, asal dari LDK Damu IAIN Palangkaraya. Pertanyaannya, bagaimana eksistensi lingkungan menurut Al-Quran, Ustadz? Kemudian bagaimana pandangan Ustadz tentang orang yang ahli ibadah namun kurang bergaul dengan lingkungan? Maksudnya, orang itu lebih sering ibadah namun acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Jadi ada dua pertanyaan, bagaimana menurut Ustadz tentang eksistensi lingkungan menurut Al-Quran, dan bagaimana tentang orang-orang yang ahli, yang ibadah, yang sering ibadah tapi acuh dan tak acuh terhadap lingkungan. Mungkin itu pertanyaannya, Ustadz, bisa langsung ditanggapi. Pertanyaan dari siapa tadi, ya? Ahmad Aldianor, ya. Ini dari LDK Damu IAIN Palangkaraya. Terima kasih telah bergabung di Google Meet di Zoom ini, ya. Nah, eksistensi Al-Qur'an tadi. Eksistensi Al-Qur'an menurut Al-Qur'an, ya.
Nah, lingkungan tadi sebagaimana yang disinggung, Al-Quran telah mengingatkan kerusakan lingkungan itu ya, kerusakan lingkungan. Nah, di dalam surah Ar-Rum itu sudah dijelaskan bahwa merusak lingkungan ini ya karena kerusakan lingkungan ini karena ulah tangan manusia itu ya, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, manusia itu dalam pendekatan tafsir ini ya, dalam pendekatan tafsir makna syirik itu beragam ya. Nah, ini eksistensinya ya. Salah satu syirik itu adalah kesombongan dan pengesahan atas ciptaan Allah ya. Pemaknaan syirik seperti ini masih jarang ditimbulkan ya, lebih luas. Nah, jadi konsep ini ya, ketika kita melakukan pengerusakan terhadap lingkungan, maka ini sama kita zalim kepada Tuhan ya, sama dengan zalim kepada Tuhan. Nah, misalnya menurut Ibnu Katsir ya, ini seorang ahli tafsir klasik ya, nama tafsir beliau Tafsirul Qur'anil Azim ya, kalau tidak khilaf. Nah, jadi kekurangan tanaman dan tumbuhan di bumi ini disebabkan oleh perbuatan maksiat manusia. Nah, istilah maksiat di sini dimaknai dengan pembangkangan ya, dan kedurhakaan manusia atas perbuatan yang dibuat, atau al-fasad tadi ya, kerusakan. Nah, kemudian Al-Qurtubi juga dan sebagian mufassir menyatakan fasad ini ya pada ayat tersebut sebagai perbuatan syirik ya, berupa penguasaan manusia atas manusia lain. Penguasaan manusia terhadap alam dan lingkungan, tindakan membunuh sesama manusia, kurangnya tindakan bersyukur atas karunia alam yang telah Allah lengkapi untuk kesejahteraan manusia di bumi. Nah, jadi begitu Al-Quran itu dan dalam tafsir itu sangat mengingatkan tentang syirik ini atau berlaku sewenang-wenang terhadap alam semesta ini. Nah kemudian tadi seorang ustadz ya, atau ya bisa dibilang pemuka agama ini kurang bergaul terhadap lingkungan ya. Nah, mengutamakan ibadah saja. Nah, lingkungan tidak dihiraukan begitu saja, tidak dihiraukan. Nah, maka ini menurut pandangan saya kurang tepat gitu ya. Karena hadis Nabi menyatakan sebaik-baik manusia ya adalah orang yang berkecimpung dengan manusia ya, walaupun misalnya manusia itu ya cenderung egois, cenderung sombong, tapi tetap membersamai manusia ya. Jangan acuh ini terhadap lingkungan sekitar ya, jangan hanya mengutamakan secara individual ya, secara pribadi, kesalehan pribadi ya, tapi orang lain tidak dihiraukan ya. Kalau dalam pandangan sufi itu ya, orang hanya uslah, hanya menyendiri saja, nyaman dengan ibadah, tapi lingkungan sekitar tidak dihiraukan lagi, masyarakat dibiarkan saja berbuat maksiat, maka menurut pandangan saya ini kurang tepat hal yang seperti ini. Ya, demikian. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin kepada Muhammad Aldianor, jika ada yang ingin ditanggapi, silakan diketikkan. Ada satu pertanyaan lagi, Bapak, dari Nur Asiyah Pratiwi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, Ustadz, nama Nur Asia Pratiwi, asal dari LDK Al-Fatih, UIN Antasari Banjarmasin. Pertanyaannya, bagaimana menurut Ustadz apabila ada seorang wanita yang biasanya mengadu domba sesama wanita, dan wanita tersebut yang diadu domba sampai tidak terima dengan fitnah yang dibuatnya? Dan apakah ada cara agar bisa merubah sifat yang suka mengadu domba, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Baik. bisa langsung? Ya, terima kasih Nur Asia ya, LDK Al-Fatih, UIN Antasari. Wanita ya memang dalam pandangan agama itu kalau misalnya dalam keseharian itu dalam agama itu sering disebut al-ghibah ya, gosip, kemudian an-namimah, adu domba. Nah, ini kita ingatkan kepada wanita itu seperti an-namimah, adu domba, kemudian al-ghibah, gosip ya. Ini adalah min akbaril kabair. Termasuk dosa yang besar adu domba ini. Ya. Dosa besar ini luar biasa dampaknya nih. Bisa membuat orang cekcok, berkelahi ya. Bahkan bisa apalagi saling bunuh-membunuh ya karena diadu domba. Nah, ini membahayakan ini. Ya. Kita harus menyadari ini. Ya, harus menyadari karena ini dosa besar. Kemudian kalau kita tidak sempat ya minta halal ya, minta maaf terhadap orang yang kita adu domba ini, nah ini akan berbahaya ya, akan berbahaya terhadap diri kita sendiri, terutama masalah dosa ini ya, dosa yang kita yang kita perbuat dari mengadu domba. Jadi disampaikan kepada orang yang suka mengadu domba itu bahwa mengadu domba ini adalah min akbaril kabair ya, daripada dosa yang tergolong dalam dosa yang sangat besar ya. Nah, ini demikian yang disampaikan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan sudah habis semua terjawab. Sudah habis Ustadz. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab saya tutup lagi ya. Kita lanjut. Untuk masih ada. Oh, syukuran Ustadz atas jawabannya, Masya Allah. Sudah selesai Ustadz. Ya. Ya, silakan. Mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Sebelum saya berbicara, saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri hari ini. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan atas ilmunya. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan. Sama-sama Ustadz, minta rela. Terima kasih banyak juga kepada seluruh kawan-kawan peserta yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Abdurrahman Ismail. Acara demi acara telah kita lewati, maka untuk menutup diskusi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Diana Saputri selaku moderator dan mewakili kawan-kawan panitia yang lain mohon undur diri. Semoga kita bisa bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya dan di lain kesempatan. Terima kasih banyak semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih telah berhadir di sini semuanya lah.
Terima kasih juga Pak. Ya, Terima kasih buat kawan-kawan peserta.